Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, ada permintaan dari beberapa pemuda untuk kita lanjutkan sesi kedua dari pembahasan khutbah kita kemarin. Khutbah kita Jumat kemarin judulnya Jomblo di Persimpangan Jalan. Kita sadari bahwa ketika seorang berada di persimpangan jalan, kalau kita ibaratkan satu kanan satu kiri, maka jika salah dalam mengambil arah itu bisa berbahaya. Kalau kita ibaratkan lagi seorang pemuda yang soleh, mengerti agama, pemudi yang solehah, paham agama, sedang berada di persimpangan jalan. Jalan ke kanan menikah tapi tak ada mahar. Jalan ke kiri berbuat zina, tahu hukumnya dosa. Tegakah kita bapak-bapak, ibu-ibu membiarkan jomblo seperti itu? Kasihan. Maka pada malam ini untuk menyambung kita akan coba mengkaji surat An-Nur ayat 32. Bisa kita buka Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Satu hari Alqamah mengatakan, aku berjalan bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di Madinah, lalu bertemu dengan Utsman ibnu Affan. Utsman menawarkan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Abdullah, maukah engkau aku nikahkan dengan seorang pemudi agar mengingatkanmu sesuatu yang telah lalu? Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, dulu semasa saya masih muda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami. Lalu dibacakan hadis, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena dengan menikah itu dapat menundukkan pandangan mata laki-laki dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', siapa yang tidak mampu nikah, keinginan sudah ada tapi tak ada uang, jodoh sudah ada tapi calon mertuanya memberatkan mahar, akhirnya tidak mampu. Nabi SAW memberikan solusi, fa'alaihi bisawm, hendaknya pemuda itu berpuasa. Fa'innahu lahu wijaun, karena dengan puasa itu bisa menjadi benteng bagi pemuda. Jadi pilihan menikah, jika ada keinginan menikah tapi tak ada uang, solusinya adalah puasa. Sudah puasa pun masih mau lagi, tidak tahu kita solusi lain kecuali datang ke Baitul Mal, minta sedekah. Kita coba membacakan surat An-Nur
ayat ke-32. Kalau hadis yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud tadi itu fokusnya kepada pemuda yang hendak menikah. Ya ma'syaras syabab, langsung kepada orang yang mau menikah. Sedangkan ayat ini bukan kepada pemudanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ankihul ayama. Angkaha yungkihu, angkih fi'lul amri, perintah, nikahkanlah oleh kalian. Kalau hadis tadi perintah menikah kepada pemuda, ini bukan. Karena ada sebagian pemuda mau menikah nggak ada uang tadi. Allah perintahkan nikahkan oleh kalian al-ayama, maf'ulun bih mansub dengan alif yang muqaddar li ta'azzur kalau dalam ilmu i'rabnya. Nikahkan oleh kalian al-ayama. Apa yang dimaksud dengan al-ayama? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan al-ayama itu jamak daripada ayyimun. Ayyimun artinya imra'atun la zaujalaha, seorang wanita yang tidak punya suami. Warrajulu alladhi la zaujata lahu, dan laki-laki yang tidak punya istri. Baik dia telah menikah kemudian berpisah atau belum menikah sama sekali. Begitu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir makna al-ayama. Ianya tidak boleh pakai tasdid. Kalau kita buat tasdid, al-ayyam itu artinya hari-hari. Kalau tidak pakai tasdid, al-ayama artinya jomblowiyun. Nah, dalam bahasa Al-Qur'annya al-ayama jamak daripada ayyimu, ayyimun, laki-laki yang tidak punya istri dan perempuan yang tidak punya suami, baik setelah menikah kemudian berpisah atau belum menikah sama sekali. Ini menjadi perhatian dari makna tersebut karena ada sebahagian laki-laki setelah menikah kemudian ataupun perempuan setelah menikah lalu berpisah, baik pisah karena hidup atau meninggal. Keinginan si laki-laki ini menikah ditahan-tahan oleh anak cucunya. Keinginan wanita ini menikah ditahan oleh anak cucunya. Ada juga begitu. Ini anak durhaka itu. Dia ingin enak-enak bersama pasangannya, dia biarkan ayah ibunya menduda menjanda. Seharusnya bila ada orang tuanya, baik itu sudah kakek-kakek berumur 70, 60, 80 dan seterusnya, tidak ada kaitan dengan umur. Tetapi manusia itu butuh pasangan. Kita mendapatkan kasus ada anak-anak dia halang-halangi bapaknya menikah lagi. Atau ibunya dia halang-halangi menikah lagi. Juga sebaliknya terjadi. Bapak menghalang-halangi anaknya menikah. Baik anaknya itu laki-laki dengan alasan belum siap. Nanti akan kita bahas lanjutan ayatnya. Dengan alasan tidak ada kemampuan bagi anak tersebut. Atau juga anaknya perempuan dipersulit dengan memperbanyak mahar sehingga laki-laki tidak siap untuk melamar anak gadisnya. Padahal perintah Allah wa ankihul ayama, nikahkanlah oleh kalian, bukan nikahi oleh kalian, tapi nikahkanlah oleh kalian akan para jomblo. Jomblo sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu bukan bahasa baku. Bahasa bakunya tidak pakai B.
Jomlo, jomblo. Tapi karena sudah masyhur pakai B jadinya jomblo. Sesuatu yang sudah dibiasakan walaupun salah jadi enak didengar. Seperti rokok, nah, kena lagi rokok. Rokok itu jelek, tapi karena selalu dilihat, selalu dipamerkan, diiklankan, sehingga tidak nampak lagi jeleknya. Tergantung apa yang paling banyak dipamerkan. Dipamerkan yang positif, maka berkembanglah positif itu. Dipamerkan yang negatif, maka berkembang pula yang negatif itu. Kita lanjut ayatnya. Wa ankihul ayama minkum. Nikahkanlah oleh kalian akan para jomblo di antara kalian. Jadi jomblo tadi baik belum menikah sama sekali atau sudah menikah dan berpisah. Jadi jomblo kalau dalam bahasa Al-Quran tidak identik dengan pemuda saja. Enggak, kakek pun bisa jomblo kalau dia tidak punya pasangan. Jadi kalau ada kakek tidak punya pasangan, nenek tidak punya pasangan, jomblo senior namanya. Ya. Harus kita berikan motivasi. Kalau kita sebagai kepala desa yang memiliki dana desa, bisa itu dibuat peruntukannya, mencari jomblo muda dan jomblo tua untuk dijadikan pasangannya. Nah, segmen di sini yang belum banyak digarap ini. Kita dengan beberapa teman-teman sudah ingin mencoba buat ini, mengumpulkan dana-dana untuk menikah bagi pemuda yang ada keinginan menikah, menjaga dirinya, dia tidak pacaran tapi menikah juga tidak punya uang. Kita sedang menggarap segmen ini. Kalau di luar Aceh mungkin sudah tidak asing lagi, ada namanya nikah massal. Beberapa kali kita hadiri di Jakarta, di Makassar, sampai 50 pasangan. Ada yang tanggung, satu orang yang tanggung dana pernikahannya, maharnya luar biasa. Kalau untuk kita di Aceh, Banda Aceh sekitarnya, mengumpulkan dana anak yatim itu sering, mengumpulkan dana untuk hewan kurban sering dan mudah orang kita. Tapi mengumpulkan dana untuk jombolowiyun itu masih langka. Maka kita coba insya Allah. Dan akhir-akhir ini saya juga lebih banyak menulis tentang jomblo untuk menggerakkan dermawan-dermawan memperhatikan juga nasib mereka itu kasihan. Wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah oleh kalian akan jomblo-jomblo di antara kalian, wassolihina min ibadikum, dan orang-orang soleh dari hamba sahaya laki-laki, wa imaikum, dan hamba sahaya perempuan. Diperintahkan oleh Allah. Jadi dalam ilmu usul fikih kita kenal al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Sehingga berdasarkan zahir ayat ini disebutkan oleh ta'ifatun minal ulama, sekelompok ulama tafsir, bahwa menikahkan mereka itu wajib. Orang tua jangan coba-coba menahan-nahan anaknya hendak menikah. Sering anak-anak muda melapor, sedih dia, tidak diizinkan orang tuanya menikah. Banyak kita dapatkan kasus ini. Kalau ketika khutbah kemarin kita menyampaikan ada sebahagian orang tua anaknya kuliah, pacaran, dia biayai. Begitu anaknya kuliah lalu menikah, dia stop dana kuliah. Kira-kira orang tua seperti itu orang tua yang baik atau baik sekali? Bapak Ibu sekalian, saya semester pertama langsung nikah. Semester pertama kuliah langsung nikah. Lahir anak tambah lagi nilai. Bertambah anak kedua tambah lagi nilai. Mungkin kalau tambah istri bahaya nilainya. Iya. Cukup satu sajalah. Cukup kan? Jadi ini perhatian untuk orang tua.
Jangan terbalik nanti konsepnya. Kalau bisa kita buat konsepnya, anak begitu masuk kuliah dia buat tawaran. Mau kuliah sampai nikah, abi, umi tambah uang kuliahnya. Tapi kalau kuliah tidak nikah, sedikit uang kuliahnya. Terjaga mereka, terjaga. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian ada pemuda sanggup menahan dirinya 4 tahun satu kelas dengan laki perempuan yang bukan mahramnya, lalu dia tidak pacaran, kecuali kalau anak muda itu enggak normal. Kalau dia masih normal, tidak mungkin sanggup bertahan. Kenapa juga orang tua yang seperti ini tidak menarik pada dirinya dalam kondisi sebagai anak dulu? Kalau seandainya orang tua itu mengingat masa-masa mudanya, ingin juga mendapatkan pasangan, seharusnya dia juga motivasi anaknya itu. Atau minimal dia mengingat hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita mencintai diri kita punya pasangan, semestinya juga kita mencintai orang lain, apalagi anak kita juga punya pasangan. Lebih menyedihkan lagi sidang jamaah, ada orang tua anaknya sudah layak untuk menikah, umur sudah lanjut, tapi ditahan-tahan. Ini kezaliman. Kezaliman itu menzalimi anaknya. Kita khawatir malah dengan hadis Nabi SAW ketika datang seorang laki-laki yang sudah kita ridhoi agamanya, sudah kita senangi akhlaknya, jangan tolak lamarannya walau dia orang miskin. Masih ingat kita kisah kemarin Julaibib yang disebutkan dalam biografinya, wajahnya jelek, orangnya pendek, miskin, lengkap sudah kesedihan hidupnya, tetapi dilamarkan oleh Nabi SAW dengan seorang pemudi Ansor yang cantik, min ajbalin nisa, termasuk di antara perempuan tercantik di Ansar. Dan di saat orang tuanya menolak lamaran itu, diingatkan oleh si gadis anaknya, ya abata, wahai ayahanda, ataruddani Rasulullah SAW, apakah ayah dan bunda menolak pelamar yang diutus oleh Nabi SAW? Begitu diingatkan oleh anaknya, langsung, itulah keimanan, langsung tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Dan itu menjadi ujian ketika berhadapan antara keinginan duniawi kita dengan keinginan Allah dan Rasulnya, dibuktikan keimanan kita. Dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah bagi seorang beriman laki-laki dan perempuan apabila Allah telah putuskan dan Rasulnya telah putuskan satu urusan, lalu dia punya alternatif yang lain, dipertanyakan keimanannya. Para sahabat begitu mendengar Allah dan Rasul, semua tadi yang konsep duniawi, materi, langsung luluh lantak hilang. Allah dan Rasulnya yang mereka utamakan. Sehingga dinikahkanlah putri yang cantik ini dengan Julaibib yang kita kenal dalam biografinya, jelek wajahnya, pendek orangnya, miskin lagi. Lama la walajah, tidak memiliki harta dan kedudukan. Pergi tidak dicari, datang tidak dikenali. Konsep ini yang dipegang oleh para sahabat. Kembali ke ayat surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah oleh kalian akan jomblo-jomblo di antara kalian, wasalihina, dan orang-orang soleh, min ibadikum, dari hamba sahaya laki-laki, wa imaikum, dan hamba sahaya perempuan, iyakunu fuqara, jika kalian khawatir mereka itu nanti miskin.
Sudah diingatkan oleh Allah. Karena Allah Maha tahu akan ada sebagian orang tua takut menikahkan anaknya karena anaknya nggak punya kerjaan. Takut dia miskin anaknya. Dia lebih percaya dengan usaha dia daripada janji Allah. Ada orang tua begitu. Seakan-akan usaha dia itulah yang dapat membahagiakan anaknya. Ini konsepnya Allah sebutkan. Iyakunu fuqara. In dalam bahasa Arab in syartiyah, bermakna jika. Yakunu fuqara fi'lu syart, jumlah syart. Kemudian ada jawabnya, yughnihimullahu min fadlih. Jika kalian khawatir, jika kalian takut anaknya menikah itu, jomblonya menikah itu miskin, jawabannya Allah akan kayakan mereka dari karunia-Nya. Iman, yakin dengan janji Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ati'ullah fima amaraka bihi minan nikah yunjizulakum ma wa'adakum minal ghina. Ikuti saja perintah Allah itu, Allah akan selesaikan janjinya daripada kekayaan. Ikuti saja perintah Allah itu. Perintah Allah tadi apa? Nikahkan jomblo. Dia miskin, Allah kayakan. Ayo. Enggak percaya kita dengan janji Allah? Harus jadi PNS dulu dia. Harus S1 dulu, S2 dulu, S3 dulu, mati dulu, baru dapat bidadari. Kasihan. Bahkan lagi Ibnu Mas'ud mengatakan, iltamisu al-ghina bin nikah. Carilah kekayaan melalui nikah. Coba itu. Cari kekayaan bukan melalui PNS, bukan melalui dagang, bukan melalui ternak kambing. Cari kekayaan melalui nikah. Bahkan ada seorang sahabat ketika nikah, istrinya satu, dia miskin. Nikah lagi kata Nabi. Datang sudah nikah, masih miskin nggak? Nikah lagi, sampai keempat kalinya jadi kaya. Coba. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak miskin sekarang istrinya satu, bisa dipraktekkan. Tapi kalau sudah kaya, jangan lagi. Kasih yang jomblo yang lain kesempatan. Itu konsep yang dibangun oleh sahabat. Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi menyebutkan atiyullah fima amaraka bihi minan nikah. Patuhi Allah terhadap apa yang Allah perintahkan dari nikah. Yunjizulakum, Allah realisasikan bagi kalian ma wa'adakum minal ghina, apa yang Allah janjikan dari kekayaan. Ibnu Mas'ud menyebutkan iltamisu, carilah oleh kalian al-ghina'a, kekayaan, bin nikah, melalui pernikahan. Jujur saja para jomblo, baik laki-laki maupun perempuan, bagaimanapun banyaknya gajinya bulanan, tidak bertahan itu, nggak terkontrol, habis itu. 1001 kalau ada pemuda-pemudi yang tidak punya pasangan lalu bisa menabung, itu 1001. Bagaimana supaya bertahan uang yang didapat bulanan itu? Nikah. Mau nikah, tidak ada dana tadi, kita yang Allah titipkan rezeki ini beri kesempatan kepada mereka untuk menikah. Dan itu perintah Allah tadi. Nanti boleh diulang-ulang ayat ini, surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah oleh kalian. Ini ayat bukan untuk orang yang mau nikah, tetapi untuk orang yang memiliki kelebihan atau wali dari para laki-laki dan perempuan menikahkan. Bukan untuk orang yang mau nikah, itu ayat. Menikahkan. Itu perintahnya. Kemudian Allah Maha tahu bahwa ada di antara sebahagian orang tua takut anaknya miskin, Allah sudah beri jawaban. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika mereka akan fakir karena menikah, Allah akan cukupkan mereka itu dengan karunia-Nya, melalui karunia-Nya.
Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Ketika Allah sebutkan tentang orang tua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang beri rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Sebenarnya kalau kita baca-baca ayat, kita baca-baca hadis, kita baca sirah para ulama, tidak ada konsep orang tua yang takut anaknya miskin karena nikah. Enggak ada itu. Itu konsep di luar Islam. Di luar Islam. Kalau orang kita, orang Islam, tidak ada konsep rasa takut anak nikah dengan miskin. Tidak ada. Malah sebaliknya, dengan menikah itu anak kita jadi kaya. Paling kurang kaya kebahagiaan. Dia punya pasangan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada anak muda, laki-laki, sudah umurnya 30 tahun, enggak nikah-nikah. Dikemanakan itu? Tidakkah kita miliki rasa kasihan? Kemana itu? Disalurkan. Puasa sudah enggak sanggup lagi. Ya Allah. Enggak bisa kita. Kalau saya sendiri enggak bisa saya bayangkan bagaimana nasibnya orang itu. Bapak Ibu sekalian yang telah mendapatkan nikmat itu, mohon maaf, setelah sedang mendapatkan nikmat itu, pernah kita berpikir bagaimana anak saya yang masih lajang? Bagaimana anak tetangga saya yang masih lajang? Ini yang kita bangun ini. Ini yang kita bangun. Hadirin yang memiliki kelebihan, cari, bahkan zakat pun bisa diberikan kepada mereka yang tidak memiliki, untuk menyelamatkan dirinya. Anak-anak muda yang sudah paham agama, mereka tidak mau pacaran. Muda-mudi yang mengerti agama, yang aktif pengajian, mereka tidak mau pacaran, tapi juga enggak sanggup menahan. Kemana disalurkan? Orang tua, ini orang tua lagi, yang sudah aktif pengajian pasti lebih mudah menyelesaikan masalah ini. Orang tua yang enggak pernah aktif pengajian, ini yang sulit. Ini yang sulit. Maka tidak ada lain solusinya kecuali dalami agama kita, mudah semuanya. Laki-laki yang hendak menikah akan mudah, perempuan yang hendak menerima lamaran juga akan mempermudahkan. Begitu pula orang tua yang memiliki anak putra, putri, gadis dan pemuda, dia akan memberikan kemudahan. Yakub alaihissalam, ini orang-orang soleh. Ketika dia melihat dua putrinya sudah cocok dengan seorang jomblo bernama Musa, langsung dia katakan, inni uridu an unkihaka ihda banatai. Aku ingin menikahkan putri, salah seorang dari dua putriku untuk kamu. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang hadir di sini, lirik-lirik pemuda yang aktif ikut pengajian. Apalagi yang sering-sering bersender-sender di pinggir tiang-tiang, wajah lesu-lesu, tangkap tangannya, nak sudah menikah? Belum, tenang, ada gadis di rumah. Tapi saya enggak punya mahar Pak, tenang saja, nanti kita carikan melalui Muhammad Hatta. Kita galang dana. Alhamdulillah bulan lalu 4 orang selesai. 4 orang, bukan 4, lebih. Kita buat penggalangan dana melalui WhatsApp. Kita enggak buat proposal. Alhamdulillah. Sekaligus ucapan terima kasih kepada jamaah yang berpartisipasi. Ada yang berikan 6 juta, satu orang ibu, ada yang berikan 10 juta. Masya Allah. Kalau Allah takdirkan dari pasangan mereka itu ada yang hafal Quran, si pemberi dana dapat saldo kebaikannya. Dapat. Berbahagialah nanti mereka yang mengambil andil untuk kebaikan itu. Ya. Sudah masuk. Terakhir kita tutup ayatnya. Wallahu wasi'un alim. Ayat ini untuk menguatkan keimanan kita. Allah itu maha luas karunia-Nya. Allah maha mengetahui. Orang tua yang takut tadi anaknya miskin nikah,
Allah itu maha luas kekayaannya, pemberiannya maha luas. Rasa takut kita dikalahkan oleh luasnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk waktu ya? Sudah. Baik. Masih banyak sebenarnya perlu kita ceritakan tentang bagaimana ulama-ulama soleh kita, termasuk kisah Yakub dengan Musa menikahkan putrinya, juga Abu Bakar radhiyallahu anhu menikahkan anak gadisnya dengan Rasulullah, Umar juga menikahkan anak gadisnya dengan Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan anak beliau kepada Utsman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan anak beliau kepada Ali bin Abi Thalib. Ini formasi luar biasa. Dua menantu, dua mertua. Dan itu strategi dakwah. Untuk menguatkan dakwah itu diikat. Makanya yang rajin-rajin ikut pengajian itu jangan biarkan lama-lama menjomblo itu anak muda. Atau orang tuanya sama-sama dengan kita ikut pengajian, tanya, Pak, Bu, ada anak bapak laki-laki, ada anak ibu perempuan. Kalau ada saya punya laki-laki, saya punya perempuan, yuk kita besanan. Apalagi yang sudah lama ikut pengajian, kita kenal orangnya, baik orangnya. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Ambil sunnah saling menjodohkan ini. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali pemuda-pemuda dinikahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pikirkan itu, bukan saja sekedar pikirkan umat secara keseluruhan, bukan saja pikirkan urusan negara, tetapi beliau sangat memperhatikan para al-ayama, yaitu jomblo. Semoga Allah gerakkan hati kita untuk mengambil andil menyelesaikan permasalahan para pemuda-pemudi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita motivasi atau memotivasi orang lain yang masih menyendiri. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin kita sempurnakan kepada para jemaah, kita persilahkan. Yang nggak boleh bertanya jomblo ya, kita mau dengarkan keluhan bapak-bapak, ibu-ibu. Apa kira-kira alasan lagi bagi orang tua untuk menahan anak-anaknya menikah? Apa kira-kira lagi alasannya? Kalau alasan karena takut miskin tadi sudah ada jawabannya oleh Allah sendiri yang jawab. Adakah alasan kira-kira supaya kita bisa tulis nanti alasan itu? Ibu-ibu, apa kira-kira alasan menahan pernikahan anak kita yang masih kuliah? Kalau secara akademik, apakah ada larangan di daerah kita mahasiswa yang sudah menikah tidak boleh lagi kuliah? Ada nggak larangannya? Tidak ada ya? Tidak ada, alhamdulillah. Luar biasa. Itu luar biasa. Jadi tidak ada alasan bagi orang tua. Bahkan kita support nanti, orang tua mensupport. Begitu tamat SMA tadi langsung tanya, nak, kamu sudah tamat SMA, lanjut kuliah. Ada dua pilihan, kuliah sambil nikah ditambah uang kuliahnya, kuliah tanpa nikah dikurangi uang kuliahnya. Pilih. Di manakah orang tua seperti itu ya Allah sekarang ini? Insya Allah akan muncul dari pengajian malam Rabu Masjid Oman, insya Allah. Nah, fadal. Sudah punya anak? Sudah bisa nikah? Belum? Ya, Assalamualaikum. Mungkin berusaha mewakili, Ustaz. Enggak ada yang nunjuk mewakili para orang tua. Mungkin sebagian dari orang tua ini mindsetnya itu kalau bukan PNS susah, gitu ya. Ini mungkin yang harus kita bahagian dari dakwahkan juga, bahwa sebenarnya rezeki itu bukan di PNS ya, kan? Atau harta itu bukan cuma dengan jalan PNS, dan ini kebahagiaan juga diukur dari banyaknya harta dunia tadi. Ini mungkin yang juga harus kita selipkan bersama dakwah jomblo tadi, Ustaz. Mungkin itu masukan, Ustaz. Atau gimana ininya? Saya melihat
sebagian orang tua itu khawatir karena nanti calon menantunya belum kerja gitu ya, dan sebagainya. Dan seperti itu faktor mindset orang tua, pola pikirnya. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mana lebih bagus calon menantu kita bekerja tetap dengan tetap bekerja? Mana lebih bagus? Bekerja tetap dengan tetap bekerja. Susah ya jawabannya ya. Nah, kalau PNS itu bekerja tetap atau tetap bekerja? Bekerja tetap. Dan belum tentu dia kerja. Dia makan gaji buta, bisa saja. Dia nggak kerja tapi gaji tetap ada. Sedangkan ada orang tidak punya pekerjaan tetap tapi tetap bekerja. Mana lebih aman dari segi keselamatan agamanya? Lebih aman yang tetap bekerja, tentu pekerjaan yang halal. Nah, ini perlu juga tadi seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, merubah pola pikir kita sebagai umat Islam tadi. Kalau masih ada orang tua memiliki prinsip dengan PNS ada jaminan hidup anak saya nanti, ini perlu dihafal nih surat An-Nur ayat 32 ini. Yang menjamin hidup kita itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin hidup kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan melata di bumi kecuali telah Allah berikan tentukan rezekinya. Dan Allah tidak, dalam hadis disebutkan Allah tidak wafatkan seseorang kecuali telah disempurnakan rezekinya baru diwafatkan. Dan pembahagian rezeki kita semua ini telah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hanya saja lagi-lagi butuh keimanan terhadap agama kita. Kalau sudah konsepnya demikian, maka apa yang dipahami oleh sebahagian orang tua tadi, sudah ada jaminan hidup dan PNS dan seterusnya, itu akan hilang. Tapi lagi-lagi butuh keimanan. Dan keimanan seperti ini tidak datangnya dengan ikut pengajian sekali dua kali, tidak. Dia butuh terus diasah. Yang jangan sampai keyakinan kita terhadap usaha kita lebih daripada keyakinan kita terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi, ketika orang tua khawatir menikahkan anaknya karena miskin, asbab ini dia tunda pernikahan, sedangkan Allah janjikan jika dia miskin Allah kayakan. Mana lebih kita yakin? Prasangka kita terhadap anak ini nanti menikah miskin atau keimanan kita terhadap janji Allah? Abu Bakar menyebutkan, Ibnu Mas'ud menyebutkan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi nanti bila-bila waktu memungkinkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.